Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Rifan Yulia Ristianto, dari SD Negeri 02 Ngerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh beliau, Ibu Azizah, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 02 Ngerdu. Selamat pagi Pak Azizah. Selamat pagi Pak Rifan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, baik sekali ya Bu Azizah. Nah, hari ini Bu Azizah kita akan adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan yang akan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu aja. Lalu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu. Ya, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Azizah capai? Untuk berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan ya Pak ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti diharapkan yang pertama, peserta didik itu mampu menguraikan makna dari pembelajaran qadha dan qadar. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu mengklasifikasi, membedakan antara contoh dari qadha dan qadar itu apa. Ya. Yang ketiga, peserta didik itu memahami tentang hikmahnya qadha dan qadar, kemudian mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Pak. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua aspek ya Pak. Yang pertama dari pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama ini pengetahuan ini, siswa ini mampu menguraikan tentang qadha dan qadar. Itu nanti bisa dengan penugasan, melalui LKPD ataupun yang lainnya ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua, keterampilan itu nanti bisa dengan game mind mapping. Nanti kita akan menjodohkan makna dan contoh qadha dan qadar itu sesuai kemampuan murid, itu Pak. Ya. Jadi ada dua aspek ya Bu ya. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Ya. Saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Pak, untuk strategi seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, itu dengan breaking ekspresi dari siswa tersebut. Kemudian saya nanti akan melakukan pembagian kelompok yang nantinya akan penugasan game mind mapping, yang itu nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil dari kegiatan yang dilakukannya tadi. Nah, kemudian nanti juga ada, itu tadi udah kaitannya dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Nah, kemudian modelnya Pak, saya ini menggunakan model pembelajaran discovery based learning ya Pak ya. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok seperti tadi. Nah, kemudian ada tanya jawab dan penugasan juga. Ya, baik. Jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran discovery based learning.
dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu ya. Ya. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan itu nanti beragam ya Pak ya. Contohnya ada teks laporan hasil observasi, kemudian LKPD atau lembar kerja siswa, kemudian nanti saya akan memberikan tayangan PowerPoint dari tayangan proyektor ya Pak ya. Nah kemudian selanjutnya ada ya game-game SBG dan sebagainya ya Pak. Lalu kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Nantinya akan dilakukan di hari apa, di kelas berapa, dan juga nanti di jam berapa Bu? Kita akan lakukan kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu depan. Di jam pertama kelas 6. Oh iya, jadi nanti minggu depan ya Bu? Ya. Hari Rabu minggu depan di kelas 6 jam pertama ya? Baik, nanti saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja nantinya yang akan terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, tapi Bu Aisyah nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu. Setelah Ibu Azizah melakukan observasi, nanti ada percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik juga ya. Baik Bu Aisyah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran banyak tentang media apa yang saya akan gunakan di sini. Kemudian media itu akan saya gunakan nanti, sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin saya nanti akan memiliki gambaran dari hasil percakapan kita hari ini. Nah, baik. Terima kasih Bu Azizah atas waktu yang diberikan, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Nanti sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan ya Bu. Ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Ya. Selamat pagi Bu Azizah. Selamat pagi Pak Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, apa hari
diharapkan bisa menjelaskan makna dari apa itu qadar dan qadar. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu membedakan contoh dari qadar itu apa dan contoh dari qadar itu apa. Yang ketiga, anak-anak mampu memahami hikmahnya. Anak-anak belajar tentang qadar dan qadar. Kemudian nanti diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, di sini juga ada tayangan video ya. Nanti kamu bisa lihat di video ini. Salah satu Ilustrasi dari qadar dan qadar. Anak biar lebih ada gambaran apa itu qadar dan qadar. Anak-anak silakan menyaksikan tayangan video berikutnya. Teman-teman, lingkungan dan sebagainya. Kita sering lupa bahwa sehat pun sudah merupakan pemberian dari Allah. Di episode kali ini saya akan membahas kisah inspiratif seorang pria yang tidak memiliki tangan dan kaki tapi bisa sukses. Iya benar, beliau bahkan tidak punya tangan dan kaki. Ini bukan disebabkan kecelakaan. Nick terlahir tanpa tangan dan kaki. Kondisi ini disebut tetraamelia. Dokter dan orang tuanya terkejut ketika Nick lahir karena kondisi ini tidak terdeteksi pada saat kehamilan. Kalau ada penonton di sini yang mikir, itu ibunya kali jatuh pas hamil atau minum obat penggugur kandungan atau apa, jangan mikir begitu. Ibunya tidak mengalami kecelakaan kok, dan juga tidak meminum obat apapun ketika hamil. Jadi ini bukan karena keracunan. Kondisi ini pun bukan turunan ataupun warisan genetik. Jadi benar-benar murni karena kehendak Yang Maha Kuasa. Nick bercerita bahwa saking ekstrim kondisinya, tidak ada yang berani memberi bunga ataupun mengucapkan selamat kepada orang tuanya. Dan akhirnya dia mulai memberikan sesi motivasi. Dari yang awalnya hanya didengarkan 6 orang, bertahun-tahun kemudian penonton paling banyak live-nya adalah 800.000 orang. Dari yang awalnya hanya jadi pembicara di aula sekolah, lama-lama Nick mengadakan sesi bahkan di stadion, udah kayak konser aja deh. Pada saat video ini direkam, Nick bahkan sudah travel ke 60 negara hanya untuk memberikan ceramah dan sesi motivasi. Banyak orang yang tersentuh dan menangis pada saat Nick memberikan speech-nya. Saya termasuk juga salah satunya. Karena kalau orang tanpa tangan dan kaki seperti dia bisa bersemangat menjalani kehidupan. cukup ya. Itu salah satu dari gambaran qadar dan qadar. Ada anak-anak yang bisa menjelaskan Atau menyampaikan gagasannya dari video yang Bu Azizah tayangkan. Silakan anak. ya Mbak Taskia silakan. Tentunya seseorang yang terlahir tanpa kaki dan tangan, tapi dia terus semangat belajar dan sukses. Ya, tepuk tangannya mana buat Mbak Taskia. Senang sekali. Jadi gambaran dari qadar dan qadar yang ada di tayangan tadi bahwa itu salah satu contoh takdir, ya, takdir seseorang di mana dia sejak lahir itu sudah dilahirkan dengan anggota tubuh yang tidak lengkap seperti kita ya. Nah, kita memiliki anggota tubuh yang lengkap. Punya tangan? Punya. Punya mata? Punya. Kaki? Punya. Nah, di video tadi adalah seorang motivator, ya, seorang penceramah ya kalau dalam agama Islam. Nah, dia memberi motivasi kepada semua orang yang ada di dunia dari beberapa negara yang berapa tadi? Masih ingat nggak? 60 ya, 60 negara ya. Wow. Nah, jadi tadinya dia motivator di aula sekolah, terus dia bisa menyampaikan di 60 negara. Jadi motivator orang banyak ya. Ada yang punya cita-cita seperti Nick ya namanya ya, Nick. Ada? Saya jadi dokter aja. Oke, nah itu cukup ya. Selanjutnya kita
niatkan dalam hati, Bismillah, ya Allah, hari ini saya beribadah kepadamu. Saya melangkahkan kaki hari ini ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ya Allah, saya melangkahkan kaki hari ini untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada qadar dan qadar. Sebelumnya kita akan mengenal dan mengulang kembali tentang rukun iman. Ada berapa anak? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kita. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qadar dan qadar. Pembahasan kali ini adalah rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qadar dan qadar. Anak yang saleh dan salehah, pernahkah anak-anak membayangkan kenapa anak-anak lahir di Indonesia, bukan lahir di Jepang misalnya, bukan lahir di Korea misalnya? Pernahkah anak-anak berpikir kenapa saya lahir dari orang tua yang saat ini, bukan lahir jadi anak yang presiden misalnya? Nah, yang saleh dan salehah itu merupakan qadar, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akan bahas apa pengertian qadar dan apa pengertian qadar. Secara bahasa, qadar adalah hukum, artinya ya, qadar artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan Allah. Secara istilah, qadar artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Nah, qadar dan qadar. Qadar itu adalah apa tadi? Ketetapan. Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Sampai sini paham? Ada pertanyaan mungkin? Ya, Mas Andra? Apa itu zaman azali? Zaman azali. Zaman azali itu adalah di mana Allah itu menetapkan sesuatu sejak dulu sebelum ada manusia diciptakan. Sebelum semuanya ini dibentuk, sebelum kehidupan itu ada. Jadi itu sudah ada sejak zaman dulu sebelum semuanya diciptakan. Itu namanya zaman azali. Paham Mas Andra? Kita lanjutkan ya anak-anak. Jadi anak-anak sebelum lahir ke dunia itu sudah ditetapkan oleh aturan dan hukuman. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qadar atau ketetapan Allah. Iman kepada qadar dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini, atas diri kita, dianda, diri anak-anak, merupakan ketentuan, ketetapan dan Kalau qadar itu sendiri apa anak-anak? Tadi kan qadar. Qadar itu adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Kalau qadar itu sendiri apa? Tahu tidak? Tidak. Nah, kalau qadar itu adalah takdir, di mana sesuatu keputusan Allah itu yang masih bisa diubah, masih bisa diubah oleh manusia. Dengan cara apa? Pertama, doa. Ya, ikhtiar dulu. Nah, ikhtiar itu apa anak-anak? Ikhtiar itu adalah usaha. Usaha kita, kemudian kita habis berusaha kita berdoa, setelah itu kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Selanjutnya kehendak dari Allah. Adanya pergantian siang dan malam. Siang adalah apa yang sudah terjadi. Adanya pergantian siang dan malam. Siang dan malam merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya ini ya. Jadi qada itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Contohnya
terjadinya siang dan malam. Terus terbitnya matahari dari timur, terbenam di sebelah barat. Sudah ada sejak dulu. Belum kita diciptakan. Yang kedua, kan kamu anak-anak harus belajar dengan itu jika anak-anak menginginkan juara kelas menjadi anak yang pintar, nilai yang bagus. Kalau ini adalah contoh dari Qodan. Qodan tadi kan dengan usaha dan doa ya. Salah satunya kita ingin jadi juara kelas atau enggak juara dalam perlombaan. Anak-anak, apa yang harus kalian lakukan? Usaha apa yang harus kalian lakukan supaya jadi juara?
pertemuan yang akan datang tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah dengan tayangan-tayangan video yang Bu Aisyah tayangkan nanti ya. Oke, siap? Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama.